Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang ketiga ini, puasa hari yang ketiga ini, kita bisa bermajelis, bermuajahah, bertatap muka kembali untuk meramaikan malam-malam Ramadan tahun ini. Salawat serta salam marilah tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, izinkan pada malam hari ini saya tidak menyampaikan materi terkait Ramadan ataupun puasa, namun akan saya sampaikan sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada sepasang suami istri yang bernama Abu Talha dengan istrinya yang bernama Ummu Sulaim yang hidup sezaman semasa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Keduanya disebutkan dalam hadis tersebut, diuji oleh Allah dengan kehilangan putra terkasihnya yang pada waktu itu disebutkan sedang sakit keras. Sebagai seorang suami, Abu Talha mau tidak mau harus keluar rumah mencari nafkah dan meninggalkan sang buah hati yang kala itu masih terkena penyakit, masih sakit. Pada waktu itu tentu kita pahami bahwasanya kondisi Arab ya, kondisi lingkungan pada waktu itu atau keadaan pada waktu itu belum semodern saat ini. Keluar rumah harus berjalan kaki atau menggunakan tunggangan hewan ya, seperti unta dan sebagainya dalam waktu atau tempo yang cukup lama, sehingga disebutkan ketika beliau Abu Talha sedang di luar rumah, Allah menakdirkan putranya yang sakit tadi meninggal dunia. Kepergian sang buah hati kemudian membuat sang istri Ummu Sulaim ini berkata kepada keluarganya yang lain agar ketika suaminya pulang jangan ada yang memberitahu bahwasanya sang buah hati sudah meninggal dunia. Oleh karena itu Ummu Sulaim mengatakan, biarkan aku yang akan menyampaikan kepergian putraku kepada Abu Talha. Kemudian sekembalinya Abu Talha ke rumahnya, Ummu Sulaim sebagai seorang istri yang taat kepada suaminya, kemudian melayani sang suami, membuatkan makanan yang enak dan melayani hajatnya. Dan setelah melayani suaminya, kemudian Ummu Sulaim terlibat percakapan singkat dengan Abu Talha yang menanyakan kepada sang suami bahwasanya, wahai suamiku, apabila engkau dititipin barang ya oleh orang lain, apakah ketika sang pemilik tersebut hendak mengambilnya, engkau akan mempertahankan barang tersebut? Kemudian Abu Talha menjawab bahwasanya, wahai istriku, aku ini hanya tempat penitipan. Apabila sang pemilik yang hakiki, pemilik barang tersebut hendak mengambilnya, tidak ada kuasa bagiku, tidak ada hak bagiku, tidak ada hak padaku untuk menahannya, apalagi tidak memberikan barang tersebut kepada pemiliknya. Atas jawaban yang diberikan oleh suaminya tersebut, kemudian Ummu Sulaim mengatakan yang sejujurnya bahwasanya kondisi anak kita saat ini sudah lebih baik. Maksudnya apa? Bukan berarti lebih baik sudah tidak sakit, tapi kondisinya lebih baik dalam hal tersebut diartikan bahwasanya sang anak sudah meninggal dunia, sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika disampaikan hal tersebut, tidak ada longlongan, tidak ada ratapan kesedihan dari keduanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari potongan kisah ini kita bisa mengambil dua kesimpulan, bahwasanya yang pertama, kita tidak boleh terlalu meratapi, terlalu sedih ya terhadap apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Semua yang ada di dunia ini sesungguhnya ada sunatullahnya, ada aturan mainnya, ada hukumnya. Kita
beraktivitas bisa seperti saat ini tentu ada prosesnya. Kita dilahirkan, kemudian kita besar, kemudian kita menua sampai meninggal dunia, dan pasti ada waktunya, ada kalanya ajal itu menjemput. Usia kita ada batasnya. Kemudian manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk fisik yang seperti ini, diberikan kelebihan, diberikan panca indera. Itu pun juga merupakan sunatullah yang nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Ya, semua bahwasanya penglihatan, pendengaran, bahkan hati sekalipun akan dimintai pertanggungjawaban kita. Ya, sudah digunakan apa istilahnya, usia kita habis untuk apa, kemudian ilmu yang kita dapat ini sudah disebarluaskan atau belum, harta yang kita dapat ini didapat dengan sumber yang halal atau tidak, tangan, tubuh kita, fisik kita yang Allah berikan kepada kita, apakah sudah kita pergunakan sebagaimana mestinya. Jadi seluruh sunatullah itu sudah Allah atur, dan tidak boleh bagi kita untuk kemudian meratapi niyahah, ya, meratapi dengan sejadi-jadinya apabila ada sunatullah ataupun musibah yang tertimpa kepada kita. Jadi hikmah yang pertama, kita harus menerima dengan segala sunatullah yang telah Allah takdirkan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari potongan hadis yang sudah saya berikan di awal tadi, bahwasanya kita harus bersabar dengan segala macam musibah yang Allah takdirkan kepada kita. Bahwasanya manusia itu tidak akan lepas dari segala macam ujian, baik ujian kelaparan, ujian harta, karena disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wala nabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kemudian di akhir ayat disebutkan wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manusia itu akan diuji dengan kelaparan, tidak ada buah-buahan, kemudian sedikitnya harta, meninggal dijemput ajalnya kita. Bagi orang-orang yang dihadapi musibah semacam itu, ketika mereka ditimpa musibah, orang-orang yang bersabar akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kita atau kami ini akan kembali kepadanya. Saya tutup hikmah yang kedua ini dengan sebuah athar, ya, sebuah percakapan, salah satu percakapan baginda Nabi SAW dengan sahabat Abdurrahman bin Auf, yang kala itu melihat baginda Nabi Muhammad SAW menangis seiring kepergian putra terkasihnya yang bernama Ibrahim. Karena baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat agar tidak perlu meratapi kepergian anggota keluarganya, saudaranya dengan menangis terseduh-seduh atau meratapi sejadi-jadinya atau yang kita sebut sebagai niyahah. Pada waktu itu disebutkan bahwasanya ketika Ibrahim putra terkasihnya itu sedang menjelang sakaratul maut, Rasul begitu mendekap sang putra sampai para sahabat melihat Rasul itu menangis. Sahabat yang saya sebutkan tadi yaitu Abdurrahman bin Auf melihat, wahai Rasul, ternyata engkau menangis. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kalau diterjemahkan kurang lebih semacam ini, mata boleh menangis, hati boleh misalnya sedih, namun tidak boleh keluar dari lisan kita kata-kata yang Allah tidak ridhoi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekalipun panjenengan misalnya ditimpa musibah, tidak ada salahnya bagi panjenengan untuk bersedih, untuk menangis. Namun ungkapan kesedihan tadi, ungkapan kehilangan tadi, jangan disertai dengan perkataan-perkataan yang tidak perlu, ya, bahkan umpatan-umpatan itu jangan sampai keluar dari lisan kita ketika Allah menguji kita dengan sebuah musibah atau cobaan. Jadi kesimpulan dari kutum pada malam hari ini, panjenengan semoga saya harapkan dan juga sebagai al-fakir juga kita bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar bisa siap ketika ada sunatullah, yaitu semacam mungkin musibah atau cobaan yang menimpa kepada kita, kita bisa bersabar, ya, terhadap musibah tersebut atau ujian tersebut atau cobaan tersebut. Dan juga kita harus pahami semua ini yang
apa yang terjadi di dunia ini sudah Allah tetapkan, sudah menjadi sunatullah, sehingga bagi kita hanya bisa apa istilahnya, kita kalau sudah berikhtiar maka tawakallah kepada Allah. Sesungguhnya di balik semua itu ada hikmah yang kelak menjadi sebuah ibrah yang atau pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai bekal dalam kehidupan kita selanjutnya atau kehidupan kita di dunia ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kutum singkat ini semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirud da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.